Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Selamat bergabung kembali di dalam Fokus Group Discussion Bisnis Indonesia hari ini, Rabu 10 November 2021. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu para hadirin peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di FGD hari ini. FGD dari Bisnis Indonesia hari ini kita akan mengangkat tema yaitu aman menggunakan moda transportasi darat saat pandemi. Bersama saya, Sandi Aryatama, akan memandu FGD hari ini sampai kurang lebih 1,5 jam ke depan. Sebelumnya juga saya ingin memperkenalkan dahulu para narasumber kita yang tentunya sudah sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Bapak Andik Wahyudi. Beliau adalah Kepala Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Selamat siang Pak Andik. Sepertinya masih ada kendala. Dan yang kedua ada Bapak M. Umri Hasfirdauzi, yang biasa akrab dipanggil Pak Firly. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Kadin Kalimantan Timur, bidang perhubungan. Selamat siang Pak Firly. Ya, siang. Ya, terima kasih Andi. Pak. Suaranya ya. Ya. Nanti sebelum masuk ke pemaparan, saya ingin menjelaskan dulu beberapa aturan selama FGD. Nanti audionya akan kita nonaktifkan. Jadi untuk para peserta, apabila nanti sepanjang jalan ingin ada yang ditanyakan, silakan ditulis pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti di sesi tanya jawab akan kami bacakan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin Pak Andik sudah bisa dengar Pak? Sudah bisa jelas Pak? Sudah Mas, sudah. Kita langsung masuk pemaparan aja Pak ya, pertama ya Pak. Bisa Pak? Mohon izin gini Mas, ini ada materi saya kok nggak bisa dibuka ya? Dikirim ke kita aja Pak, mungkin nanti kita bantu share screen di sini. Oke. Kalau gitu kita mungkin masuk ke Pak Firly dulu. Ya. Oke, Pak Anu dulu ya. Ya. Gimana Pak Firly, siap Pak? Bagusnya ke Pak Andik dulu. Ya, frame-nya kan kita cerita tentang apa yang regulator lakukan, kita perlu menyesuaikan gitu ya. Apa kisi gitu ya dari regulator. Nanti kita sebagai pelaku usaha sinkronisasi hal tersebut gitu ya. Oke, siap, kita tunggu. Dan merespon, begitu kan? Nah, nanti kalau frame-nya dari saya duluan, takutnya dari konteks. Gitu. Kita tunggu sebentar ya Pak ya. Ya. Sambil nunggu share screen-nya, ini kan ya intro sedikit ya Pak ya, sama peserta juga. Ini kan PPKM kita sudah longgar, terus mobilitas masyarakat pasti juga tinggi ya. Nah ini sebetulnya sedangkan COVID kan masih yang bisa dianggap masih ada lah. Mobilitas sudah semakin tinggi, perekonomian juga sudah mulai menggeliat lagi. Nah ini makanya beberapa kita ingin sharing bersama, kita ingin bahas bersama seperti apa sebenarnya regulasi yang diterapkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah di Kalimantan Timur. Oh ini materi sudah kita terima Pak, bentar ya Pak. Ya silakan Pak Andik. Oke, terima kasih Mas Andi dan Mas apa dari Kadin tadi? Mas Firly Pak. Firly Pak Andik. Oke, Mas Firly. Ini wajah tidak asing buat kami itu. Sorry, ada beberapa kendala teknis karena memang tadi sempat pertama jaringan kami memang tidak mendukung, kemudian kita tethering lagi, kita bantu dengan tethering satunya, alhamdulillah bisa. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan peserta FGD siang yang berbahagia, dan nama saya Andi Wahyudi. Saat ini diberi amanah sebagai koordinator Mas ya di bidang LLAJ, bukan Kabid ya.
koordinator yayasan di bidang LLAJ. Next, Mas. Oke, ini profil saya sekilas perkenalan, ya kan. Nama saya Andi Wahyudi, kemudian jabatan yang diamanahkan saat ini adalah Kabid LLAJ di Subpropaltim. Riwayat pendidikan saya asli Tulungagung, Jawa Timur, Mas, bagian dari Bonek, ya. Kemudian SD, SMP, SMA, S1 saya UTAK Samarinda, kemudian S2-nya MM, S2 lagi kami di ITN. Kemudian riwayat jabatan kami bermula dari Kanwil 20 waktu itu, Kanwil 20 Departemen Perhubungan Propaltim yang merupakan bagian dari Kementerian Perhubungan. Kemudian tahun 2000 diregulasi menjadi Dinas Perhubungan Propaltim. Dan saat ini saya dipercaya untuk mengkoordinir selaku Kepala Bidang LLAJ di Dinas Perhubungan Propaltim. Ini wajah saya mungkin senyumnya cukup menggoda. Oke, lanjut, Mas. Nah, Bapak Ibu peserta FGD yang saya hormati, ini adalah wilayah kerja kami. Kami mempunyai wilayah kerja yaitu Jalan Provinsi Kaltim sepanjang 895 km, Pak. Itu dilayani, yang pertama adalah tupoksi kami melayani angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek. Sementara kami juga mengawasi serta berusaha untuk mengendalikan terkait dengan angkutan barang yang ada di Kalimantan Timur, khususnya adalah yang melewati ruas-ruas jalan provinsi yang ada di Kaltim. Lanjut. Nah, problematika yang di masyarakat, Mas, saat ini banyak pilihan angkutan umum, Mas, kita itu, Mas. Kita kurang lebih ada 2.308 angkutan umum yang ada di Kaltim. Data ini kami peroleh pada saat akhir Juli 2021. Kemudian selain itu, dari 2.308 unit angkutan umum yang ada di Kaltim, kita juga sekarang lagi melakukan identifikasi terkait dengan kelaikannya. Kemudian jarak tempuh, ya kan, itu juga bagian dari problematik di masyarakat di Kalimantan Timur. Terus kemudian selain jarak tempuh, kita mempunyai 10 kabupaten kota yang notabene kita tahu sendiri kemampuan infrastruktur jalan kita di Kaltim seperti itu. Kemudian legalisasi angkutan, Pak. Yang legalitas angkutan kita sekarang juga lagi kami identifikasi terkait dengan regulasinya. Ada sebagian unit tetapi terkait dengan regulasi kartunya, perizinannya itu tidak ada. Kemudian ada juga yang kartu pengawasan atau KP-nya itu ada, di sisi lain unitnya tidak mempunyai persyaratan terkait dengan kelaikannya. Nah, yang akan menjadi topik kita hari ini yang tidak kalah pentingnya problematik itu adalah terkait dengan pandemik. Tapi Bapak Ibu, pandemi COVID-19 ini juga banyak mempunyai potensi positif juga, terlepas itu dari potensi negatif. Karena Allah tidak menurunkan sesuatu di muka bumi itu tanpa ada perencanaan yang matang. Tentunya juga ada positif dan negatifnya. Nah, kemudian pandemik ini yang paling memukul itu adalah terkait di sektor transportasi. Bapak Ibu, kami pada saat posisi terakhir 2 tahun ini, pada saat pandemik itu, kemampuan teman-teman di lapangan itu hanya untuk mengakomodir biaya operasional. Bayangkan aja Bapak Ibu, kalau kita dari Samarinda ke Balikpapan, itu penumpangnya kurang lebih 5 sampai dengan 10. Itu pun kalau dalam posisi-posisi yang menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan, antriannya habis, dia balik lagi ke belakang. Ya kan? Yang di belakangnya maju. Ya karena memang kondisinya seperti itu, dan pandemi COVID ini adalah terkait dengan pelaku perjalanan orang. Nah, yang akan saya bahas hari ini adalah terkait dengan kewenangan saya, yaitu bagaimana mengkondisikan masyarakat itu tatkala melakukan perjalanan dengan angkutan umum itu sudah dalam posisi aman dan berdampingan dengan COVID-19. Rute kita ada Berau, Pasir, PPU, Balikpapan, Samarinda, Kukar, Kutai Barat maupun Kutai Timur. Lanjut, Mas.
Nah ini Bapak Ibu adalah fenomena kita. Tatkala kita bicara kondisi saat ini, pertanyaannya amankah kita menggunakan angkutan darat? Tatkala kondisi seperti ini Bapak Ibu, ada dua jawaban, aman dan tidak aman. Dapat kami sampaikan bahwa COVID-19 ini berbasis dengan angka. Ini mohon izin, ini foto saya, ya kan? Saya menggunakan foto saya sendiri. Saya melakukan perjalanan dengan angkutan bis. Kemudian saya masih konsisten dengan menggunakan masker. Kemudian penumpang yang di belakangnya ini nggak konsisten, ya kan? Anjuran pemerintah selalu mengatakan pelaku perjalanan sudah diminimalisir untuk persyaratan prokesnya. Tetapi standar minimal terkait dengan konsistensi dan keberlanjutan sustainable prokes itu minimal adalah masker. Nah, sehingga tatkala kondisinya seperti ini, Pak, saya tidak mengatakan jempol. Tetapi pada saat dalam kondisi yang kita prima dengan menggunakan masker, itu kita boleh mengatakan jempol. Karena memang logo kami, jempol, jelas, itu adalah jelas regulasi dan unitnya, kemudian menarik dan peduli orang lain. Kalau kondisi seperti ini Bapak Ibu, ini adalah nggak peduli. Dan kami sebagai aparat tetap harus peduli, tetapi bagaimana dengan yang lain? Nah, kami selalu melakukan edukasi, sosialisasi, bahkan penyediaan sarana dan prasarana prokesnya. Lanjut Bapak. Nah, kemudian terkait dengan angkutan orang. Ini mohon izin, angkutan barang. Ini mungkin nanti kaitannya juga Kadin ini. Mas Wali ini. Konsistensi terkait dengan ketentuan yang berlaku itu harus tetap ada. Kita merasa tidak aman Bapak Ibu tatkala pergerakan di jalan itu sudah melanggar ketentuan. Contohnya, ini adalah termasuk salah satu pelanggaran terkait dengan odol. Nah, tatkala angkutan barang ini melakukan pelanggaran, itu ada potensi kerumunan orang. Siapa orang itu? Yang pertama adalah aparat itu sendiri. Yang kemudian ini adalah sopir. Nah, karena di sini ada pelanggaran, tentunya pasti ada potensi kendaraan ini dihentikan. Akhirnya timbullah sedikit antrian memanjang ke belakang. Ini potensi. Nah, kemudian tatkala angkutan barang ini semuanya memenuhi ketentuan yang berlaku, insya Allah kita akan aman semua. Nah, tatkala tidak menjadi aman itu pada saat ada perilaku-perilaku yang tidak konsisten di lapangan. Ini adalah contohnya adalah odol Bapak yang sekarang lagi ngetren. Nanti kaitannya dengan Mas Feli ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah data angkutan umum kami. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa ada angkutan umum dalam trayek, ada angkutan umum tidak dalam trayek. Semua angkutan umum ini, baik itu drivernya, baik itu pemiliknya, baik itu penumpangnya, itu selalu kita lakukan edukasi dan sosialisasi. Standar prokes apabila kita ingin aman dan ingin angka pandemi itu melandai terus, patuhlah kepada prokes minimal adalah masker. Masker. Karena kenapa? Tatkala angka-angka terpapar ini muncul kembali, meningkat kembali, tidak menutup kemungkinan adanya penghentian dan pembatasan daripada jumlah penumpang yang akan diberangkatkan. Sekarang angkutan bis sudah full, Pak. Kemarin kami dari Surabaya ke Bandung itu udah full, yang rata-rata full, ya kan? Ini harus kita syukuri, tetapi kita juga harus waspada. Karena tatkala kita tidak konsisten dengan prokes tadi itu, walaupun setiap hari kami melakukan edukasi dan sosialisasi, bahkan mungkin penerapan hukum di lapangan, itu juga tidak akan membantu terkait kenaikan angka yang terpapar. Karena mohon izin, kalau angkutan darat itu memang relatif longgar. Kalau sekarang kita naik pesawat, Mas Andi, harus PCR 3 kali 24 jam. Sekarang kalau
kalau Mas Sandi sudah vaksin kedua bisa antigen, swab antigen 1 kali 24 jam. Tetapi bagaimana dengan bis? Bagaimana dengan MPU? Yang relatif penumpangnya bisa diambil dari pinggir jalan. Memang konsistensi minimal, ya kan, minimal itu yang saya sampaikan tadi, masker. Dan alhamdulillah jumlah persentase masyarakat Indonesia terutama Kaltim yang telah divaksin itu cukup signifikan, itu membantu Pak. Sehingga ayo sama-sama kita tetap konsisten dalam menegakkan prokes. Lanjut. Nah, di sisi lain kami juga harus membangun keberlanjutan dari 2.308 usaha angkutan umum. Ini harus kita bangun Pak. Karena kenapa? Dan ini adalah bagian dari perilaku kita di jalan. Makanya yang saya sampaikan tadi 2.308 yang sekarang lagi kami identifikasi ini, ya kan, salah satunya adalah bahwa kita 2.308 unit yang ada di jalan itu harus peduli orang lain. Penumpang kami sampaikan tegur sopir tatkala mereka tidak pakai masker. Sopir juga begitu. Tegur penumpang tatkala mereka tidak pakai masker. Dan kemudian pemilik itu kita sampaikan juga, tolong siapkan hand sanitizer dan ataupun masker tatkala ada perilaku penumpang yang mungkin lupa atau mungkin ada kesengajaan tidak menggunakan masker. Ini ada 2.308. Belum angkutan barang yang masuk ke Kaltim melalui pelabuhan Balikpapan dan atau melalui penyeberangan Karyango yang notabene berasal dari Kalsel. Lanjut Mas. Apa solusinya Mas Andi? Solusinya kalau terkait dengan angkutan umum, angkutan orang dalam trayek maupun angkutan orang tidak dalam trayek, kami sudah melakukan satu inovasi yaitu namanya SIKP. Kami membatasi pergerakan orang, tetapi kami mengutamakan kecepatan dari pelayanan terkait dengan inovasi yang berbasis digital. Ini sangat membantu. Bayangkan aja Mas Andi dan teman-teman semua, tatkala panjenengan punya unit di Grogot, di Bontang, kemudian panjenengan ngurus perpanjangan angkutan umum sampean, itu harus secara konvensional datang ke Samarinda. Nah, kita mencoba untuk melakukan pemutusan mata rantai COVID itu dengan meningkatkan layanan berbasis digital, sehingga interaksi antara individu satu dengan yang lain, pemohon dengan petugas itu bisa diminimalisir. Nah, yang paling utama solusinya adalah, monggo lanjut. Ini, patuhi ketentuan yang berlaku. Hampir 2 tahun Mas Andi dan teman-teman semua, termasuk teman-teman kajian, kita terpuruk baik itu dari mental kita, kesehatan kita, bahkan ekonomi kita. Hampir 2 tahun. Bagaimana sekarang mempertahankan kondisi yang sudah mulai membaik ini? Tentunya satu kata kunci yang harus kita sepakati bersama, patuhi ketentuan yang berlaku. Hindari pelanggaran, contohnya kalau di angkutan barang, hindari odol, kemudian karena odol selain berpotensi melakukan pelanggaran terkait dengan angkutan, itu bisa juga mempercepat dan atau menyebabkan salah satunya kecelakaan jalan. Kemarin yang paling viral itu pada saat banjir di KM5, Mas Andi dan teman-teman semua, arah Samarinda Bontang, apa yang terjadi? Ya kan ada truk yang balik itu. Nah, truk yang balik, kemudian terjadilah kemacetan yang sangat luar biasa. Kemudian juga begitu, ada juga yang di KM17, tatkala satunya longsor, tinggal satu, tetapi karena muatannya cukup tinggi, itu kalau nggak salah CPU itu, akhirnya amblas. Terjadilah antrian yang sangat luar biasa. Itu di jalur ruas Samarinda Bontang. Kemudian juga ada beberapa jalur-jalur yang harus kita kritisi. Kami berusaha untuk meminimalisir kemacetan yang notabene kemacetan itu bisa menyebabkan satu, potensi naiknya angka pandemik dan mempengaruhi atau menghambat proses logistik dari satu titik ke titik lain, dan itu akan menimbulkan konsekuensi ekonomi yang cukup signifikan.
Sehingga kami selalu melakukan edukasi, sosialisasi sebagaimana saya sampaikan tadi kepada pemilik perusahaan, operator, driver, pelaku perjalanan, dan semua stakeholder, ya kan, yang menggunakan moda angkutan darat. Tatkala kita sepakat, Mas Andi dan teman-teman semua, insya Allah aman. Karena kembali ke yang statement yang saya keluarkan pertama tadi, bahwa Allah akan menurunkan sesuatu pasti dengan jawabannya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Konsisten dengan prokes. Itu masker, cuci tangan, kemudian tatkala para driver kita ataupun siapapun yang melakukan perjalanan dalam kondisi yang kurang fit, tolong tahan dulu. Jangan memaksakan diri. Karena itu akan berdampak kepada yang lain, dan berurutan mata rantai itu menuju yang lain. Makanya tracking itu sangat diperlukan dalam rangka untuk memutus itu, Pak. Nah, mungkin itu beberapa teman-teman yang dapat kami sampaikan. Kalau terkait dengan angkutan barang, itu sebenarnya notabene bukan di kami. Cuma kami berusaha untuk mengawasi dan mengendalikan. Karena memang angkutan barang itu ada di Kementerian Perhubungan, ya. Kemudian dalam hal ini adalah BPTD, ada perpanjangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, ada di Balikpapan, BPTD, itu yang bisa melakukan penghentian, bahkan karena kalau angkutan barang itu ekivalen dengan karoseri. Kemudian bagaimana kalau itu terjadi pelanggaran, ya kami bersama dengan teman-teman kepolisian, kemudian dari teman-teman Satpol PP berusaha untuk melakukan pendekatan secara humanis. Tetapi ya kami juga sudah mulai melakukan penegasan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran di lapangan, karena beberapa hari yang lalu kami sudah bersama-sama dengan teman-teman Dirlantas Polda Kaltim, ya kan, akan melakukan penindakan di lapangan sebagaimana yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Kepulauan Riau. Itu sudah ada pelanggaran sanksi, ya, baik itu rupiah maupun hukuman. Tentunya yang harapan kami dari Dinas Perhubungan Kaltim, khususnya adalah pelaku perjalanan untuk angkutan darat, apabila aman, sekali lagi itu statement kita, ayo sama-sama kita melakukan konsistensi diri secara berkelanjutan terkait dengan prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin itu Mas Andi, nanti akan kita sambung lagi dengan diskusi yang insya Allah bisa lebih menarik. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak Andi untuk pemaparannya. Jadi tadi ada beberapa saya cermati lah. Sebenarnya dari pemerintah sendiri, khususnya dari Dinas Perhubungan pun sudah melakukan menjalankan beberapa aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu kepada pemilik usaha, terus para pengguna angkutan moda transportasi darat juga sudah dilakukan sosialisasi dan edukasi ya Pak ya, seperti itu Pak ya. Nah ini untuk lebih menarik lagi, kita kembali ke kita beri waktu ini ke Pak Firly dari pelaku usaha sendiri seperti apa, apakah sudah menerima yang dipaparkan oleh Pak Andi tadi. Ya silakan Pak Firly, untuk waktunya saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Pak Andi, sehat Pak Andi? Ya, jadi perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Umri Has Firdausi. Saya biasa dipanggil Firly Firdausi. Saat ini alhamdulillah saya mendapatkan amanah menjadi salah satu wakil ketua umum Kadin bidang perhubungan. Jadi Kadin dari ketua umum langsung dibantu oleh beberapa wakil ketua umum. Saya salah satunya di bidang perhubungan. Kemudian koridor kerja kami itu adalah mengakomodir permasalahan yang ada di dalam industri perhubungan, mulai dari darat, laut, dan udara gitu. Kemudian dalam hal ini kita mungkin bisa lebih fokus diskusi terkait transportasi darat sesuai dengan tema aman menggunakan transportasi darat, mensiasati pergeseran dari yang tadinya pandemi mau pulih lagi gitu ya. Tadi juga Mas Andi sudah jelaskan kalau
sudah mulai ada perubahan-perubahan ya di awal ya, yang tadinya sepi sekarang udah mulai ada pertumbuhan, dan kita pertama kali patut kita berterima kasih kepada pemerintah yang telah berjibaku di lapangan mengatasi ini. Pemerintah waktu awalnya ngebatas-batasin kita untuk bergerak, ternyata ada hikmahnya gitu ya. Kalau nggak nurut ya nggak kelar-kelar ini, masa mungkin nggak sekarang kita bicara ini gitu ya, nggak tahu kapan gitu ya. Tapi karena semuanya itu mau untuk bekerja, kemudian yang lain juga mau untuk ikut serta taat sama aturan, maka alhamdulillah sekarang ini telah ada perubahan yang cukup signifikan. Ditambah lagi kinerja kita bersama ya, baik dari pemerintah, badan usaha, asosiasi, BUMN dalam rangka melaksanakan vaksin gotong royong ini bisa lebih cepat. Alhamdulillah kita semua merasakan bahwa grafik telah menurunkan angka-angka kenaikan COVID gitu ya, justru turun. Fakta membuktikan bahwa yang kita rasakan setiap hari mungkin ya, kira-kira berapa bulan lalu ya, sekitar 5-6 bulan lalu itu hampir setiap hari ambulan kita dengar, suara ambulan kita dengar. Tapi sekarang alhamdulillah udah nggak kedengeran lagi. Kemudian kalau nggak percaya, kemarin saya datang tuh ada kerabat meninggal, saya lihat kuburan emang penuh Pak, baru-baru semua itu, segar kuburannya. Jadi memang itu nyata Pak, itu memang nyata dan nggak bisa kita belok-belokan kemana-mana. Dan kita harus sadar bahwa ini harus kita atasi. Karena itu regulator telah bekerja, kita sangat mengapresiasi agar kinerja-kinerja ini bisa ditingkatkan, dan kemudian yang diatur juga bisa tahu ya untuk mau yang dulu, jangan habis mau ya kita ikutin gitu. Selanjutnya, halo, kedengeran suara saya masih ya? Ya Pak, masih kedengeran. Ya, masuk ya. Oke, selanjutnya setelah ada perubahan-perubahan ini bagaimana? Ya, halo? Ya. Kedengeran ya? Ya Pak, silakan Pak. Oke. Kemudian yang kedua, saya coba switch ininya dulu ya, karena ini signalnya kurang bagus, suara mentul-mentul. Ya, apakah sudah jelas ya? Ya sudah jelas Pak. Oke, alhamdulillah. Ya. Yang kedua, selain di Kadin, saya juga alhamdulillah sampai saat ini masih menjadi Sekjen Organda Provinsi Kalimantan Timur. Jadi pas kebetulan ngomong transportasi darat, jadi kita juga bisa ikut serta berbicara sesuai konteks para anggota Organda, gitu ya. Yang ketiga, saya memang pengusaha transportasi darat, jadi pelaku lapangan, gitu. Nah, kemudian setelah ada pergeseran-pergeseran menuju ke arah yang lebih baik karena telah diatur dan terjadi perubahan, kita bisa menikmati masa sekarang ini, terus persiapkan agar semua ini getting better. Saya tadi tertarik mendengarkan paparan dari Pak Andi, itu ada yang namanya SPM, gitu ya. Dan ada yang namanya populasi, dan ada yang namanya jarak tempuh. Ada jarak tempuh 895 km, kemudian ada 2.308 angkutan umum yang mengakomodir seluruh mobilisasi masyarakat, dan ini harus diatur agar semua bisa dapat melaksanakan services atau pelayanan kepada masyarakat yang aman, gitu ya, melalui peningkatan standar pelayanan minimum. Karena setiap kali saya dengar laporan dari
kawan-kawan ya khususnya dari staf saya, masalahnya apa? Masalahnya kita punya aturan yang harus ditegakkan untuk melayani masyarakat. Apa aturannya? Seperti ini aturannya. Biasanya kartu pengawas tuh harus ada A, B, C, D. Karena kita diawasi tuh rupanya. Supaya yang tadinya pemerintah sudah mengawasi nih yang di jalan raya tadi, di jalannya dibatas-batasin, sekarang ruang gerak kita lagi dibatasin agar tidak membahayakan. Ada SPM gitu. SPM ini kan juga luas ya. Ada dari SPM Kemenhubdar yang harus diterjemahkan oleh perusahaan pelaku usaha. Itu sudah mulai dari bagaimana dia mempersiapkan usahanya, sampai secara administrasi bagaimana, secara teknis bagaimana, baru bisa mendapatkan perizinan, gitu ya. Setelah mereka itu memenuhi segala macam persyaratan, baru boleh izin. Misalnya dulu ya, siapapun boleh usaha angkutan umum. Sekarang nggak semuanya, karena yang dulu tadinya CV sekarang harus naik jadi PT, gitu kan. Di dalam PT itu kan berarti ada kesiapan modal, ada struktur organisasi, ada bagian-bagian yang mengurusin usaha setiap kali melaksanakan kegiatan usaha. Kemudian ada yang melaporkan, ada yang menjadi administrator. Nah ini kan ditata, dan nantinya ketika itu sudah ditata, ada lagi aturan teknis. Harus ada kendaraan yang seperti apa, tahun berapa, bagaimana layak jalan apa tidak, ada kirnya gitu ya. Itu adalah sebuah bagian dari aturan yang harus dipenuhi dalam rangka melaksanakan pelayanan yang baik dan selamat kepada masyarakat gitu. Itu tujuannya. Jadi kalau dilihat framingnya adalah itu tujuan utamanya. Makanya ada aturan. Nah, di dalam situ para pengusaha seperti kami ini kan harus bisa membaca keadaan agar ini kita berjalan sesuai dengan aturan main. Seperti itu. Apa sih aturannya? Kalau orang sudah mau menyertakan modalnya, melaksanakan kegiatan usaha, tentu kan pasti punya perhitungan. Apa sih aturannya? Mari kita penuhi. Apakah ini masih untung? Apa nggak untung? Begitu ya. Kan dunia bisnis ini cuma untung dan rugi gitu kan. Di tengah-tengahnya lobby. Nah, kemudian setelah segala macam aturan itu kita penuhi, apakah kita masih bisa untung? Tergantung momentum. Momentum adalah hal yang sangat berpengaruh di dalam menjalankan bisnis. Waktu pandemi terjadi, ini bukan momentum bagus untuk usaha transport. Kenapa? Uang dibatas-batasin, jalan nggak boleh. Bahkan pada waktu kita ini melaksanakan kegiatan usaha, itu saya baca peraturannya hanya boleh mengakomodir 50% dari jumlah bangku yang ada. Bapak bisa bayangkan, kalau sekarang itu rata-rata ongkos operasional itu 50%, nah baru bisa break even point, berarti kan disuruh jadi yayasan ini kalau begini. Disuruh jalan operasi 50%, angka juga nggak bisa naik, pemerintah nggak subsidi, tapi kalau mau jalan-jalan aja, ya pasti orang akan bilang lebih baik nggak usah jalan, Pak, kan rugi nih urusannya. Ah itu kan. Nah inilah inilah beberapa keterkaitan ya antara dunia usaha dan regulator, dan keadaan ekosistem atau stakeholder ini harus bisa saling dukung agar kehidupan di dunia transportasi darat ini bisa berjalan bergairah gitu ya. Kalau nggak bergairah, nggak ada yang mau jalan gitu. Saya kemarin ada sekian trip, begitu sudah tahu nih pembatasan 50%, udah kita batasin lagi 70%, 30% aja yang gerak gitu. Karena nggak bisa untung pasti Pak, nggak bisa untung waktu itu gitu ya. Memang pelaku usaha ini punya banyak tantangan. Yang pertama, kita lihat jumlah akupansi penumpang. Dari mana akupansinya? Dari traffic populasi. Di mana populasi itu? Ada di titik A ke titik B. Berapa banyak populasinya? Berapa frekuensinya? Gitu kan? Baru ketahuan itu namanya gain atau potensi pendapatan. Dari potensi pendapatan itu apa biaya-biaya yang kurang? Gitu kan? Apalagi harus pelaku usaha harus pilih. Dia mau bermain di mana?
dia mau main di angkut AJDP, AKP, kan harus bermain di situ. Ada angkutan kota dalam provinsi, angkutan kota dalam kota gitu ya. Jadi ada beberapa trayek yang memang kita disuruh pilih sebetulnya. Kalau mau main di dunia perhubungan itu ada modenya, mau pilih mana, karena ini terkait sama pengajuan perizinan di OSS gitu ya. Semuanya disuruh pilih. Akhirnya kita penuhi semua itu. Penuhi agar bisa berusaha dengan baik sesuai dengan aturan main yang benar gitu ya. Nah, ada lagi tantangan barunya. Di saat kita semua mengikuti sama aturan main ini, bagaimana dengan yang lain yang tidak ikut aturan ini pun bisa tetap saja melaksanakan kegiatan produksi gitu. Ini tantangan sebetulnya, Pak. Bagaimana berjibakunya perusahaan angkutan umum yang mengikuti segala macam aturan main yang diberikan dan ditata, yang kemudian melaksanakan pemenuhan agar itu bisa terciptanya standar pelayanan minimum untuk melayani masyarakat, disertai dengan semua keterbatasan, kita ikuti. Ada lagi ruang baru yang tidak dapat ditangani dan diatasi, namun tetap melaksanakan produksi. Ini harus dijawab gitu ya. Bagaimana? Kalau enggak, nanti ujungnya nggak akan ada SPM, Pak. Ujungnya begitu nanti. Kenapa? Karena ini hukum industri, hukum dagang. Kembali ke yang pertama, ini adalah profit or lose. Kalau semua orang ikutin aturan main itu adalah biaya, yang kemudian ada yang tidak mengikuti aturan main itu bisa melaksanakan produktivitas, ya kita akan ke sana semua Pak akhirnya. Karena penumpang ini supply and demand. Sejauh tidak bisa diatasi, maka kita pengusaha resmi akan memilih untuk menjadi seperti mereka juga. Nggak usah diatur, ikut aja langsung jalan. Yang lain aja nggak diatur bisa, gitu kan? Ini tantangannya banyak. Makanya ini PR besar Pak Andik dan kawan-kawan. Bagaimana cara mengatasi ini gitu ya? Jadi kalau tidak bisa, hukum alam akan mengarah ke sana. Itu sih rekan-rekan dari pengusaha transportasi darat, khususnya yang tergabung dalam Organda, begitu hasil rapatnya. Dan ini kan membahayakan ya. Kalau tiba-tiba mereka sudah, kita nggak usah plat kuning, banyakkan aturan. Nggak usah dikir, nggak usah diapa, karena yang lain juga bisa produksi. Mau angkutan orang, mau angkutan barang, sama, bisa produksi kok. Boleh. Buktinya banyak. Terlihat, ya ada. Ya udah, nggak usah SPM, yang penting jual beli. Nanti yang nilai itu siapa? Masyarakat sendiri. Kalau dia kapok, baru dia nggak beli lagi atau nggak menggunakan jasa. Tapi hukum ini yang terjadi, jadi hukum rimba. Nah, gitu ya, hukum rimba. Nah, ini perlu diatasi, itu yang menjadi catatan. Jadi, ini ada pengaruh dari semua stakeholder agar ini dapat diatasi. Bagaimana pelaku-pelaku usaha resmi ini dapat melaksanakan kegiatan berusaha yang baik dan benar sesuai tatanan aturan main yang berlaku, dan dia pun hidup gitu ya. Dan yang lain pun tidak ada saling baku iri begitu. Kalau baku iri ini nanti pemerintah juga pusing. Aturannya A, B, harus bayar A, harus bayar B, harus bayar C. Nggak usah aja sekalian, orang yang lain juga itu bisa kok, kan itu. Percuma nanti itu, ini harus ditata. Nah, selanjutnya di internal. Bagaimana cara kita menangani internal usaha kita agar kita dapat tetap dipilih menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. Dalam pelayanan ini kan bisnis sebetulnya. Kalau kita mau meningkatkan pelayanan, usaha kita pasti naik. Kalau naik ya omset jadi tinggi. Kalau jadi tinggi ya untung pasti berkelanjutan bisnisnya. Sederhananya begitu bisnis Indonesia, gitu kan? Nah, selanjutnya kita akan menegakkan SOP sendiri di kantor pasti. Di karyawan itu ada yang namanya reward and punishment. Kalau protokol kesehatan itu menjadi sebuah aturan negara, maka itu kita terapkan di dalam perusahaan kita. Karena kita juga bagian dari negara, yaitu warga negara. Kita terapkan, harus pakai masker di kantor, harus apalagi yang melayani masyarakat secara langsung. Baik itu yang ada di shelter atau di terminal, maupun yang ada di dalam kendaraan, pilot atau supir. Sama harus pakai masker, ini SOP. Kalau dia tidak pakai masker, maka ada penalti.
ada penalti. Jadi ada hal yang harus kita tata supaya mereka pun dalam bekerja taat aturan. Sekarang ini kalau orang ditegur udah nggak pengaruh, Pak. Dikasih penalti baru pengaruh. Penalti itu pun harus berpengaruh kepada pendapatan. Kalau nggak bisa. Orang udah nggak bisa dikasih tahu lagi, Pak. Orang tuh lebih baik minta maaf daripada minta izin. Lakukan dulu, nanti kalau salah baru minta maaf, kan begitu. Kalau kita izin nggak dikasih, nggak gerak-gerak kita, kan begitu, Pak. Jadi lebih baik kita atasinya begitu. Jadi harus ada reward and punishment, harus fair. Kalau misalnya karyawan berprestasi kita kasih reward, kalau karyawan salah kita kasih penalti. Penalti ada hubungannya sama pendapatan, insentif bisa hilang. Jadi coba-coba aja mau lakukan kesalahan itu lagi, kalau mau hilang insentifnya, kan begitu. Dan ini yang bisa membuat budaya, Pak. Kalau nggak gitu nggak jadi budaya. Karena orang lebih baik minta maaf daripada minta izin, gitu. Nah, selanjutnya di dalam melaksanakan protokol kesehatan kita juga tetap, walaupun sekarang ada transisi, tapi kita belum selesai 100%. Protokol kesehatan seperti bagaimana menggunakan masker, bagaimana menerapkan ada hand sanitizer di setiap shelter, di setiap ruangan, itu tetap harus ada. Bagaimana melaksanakan penyemprotan disinfektan, mungkin yang tadinya rutin setiap hari, sekarang udah seminggu sekali, Pak. Tapi tetap harus dibilas gitu. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa ini belum berakhir, tapi ini memang ada dampak pengurangan, gitu ya. Jadi ketika semua pihak menerapkan aturan main sesuai dengan regulasi yang berlaku, satu, akan membuat ini cepat teratasi. Kita sudah rasakan kok, kawan-kawan Dinas Perhubungan, kawan-kawan TNI Polri, itu yang panas-panasan kemarin itu di setiap simpangan saya lihat, kasihan. Tapi itulah amal jariahnya. Kalau nggak diatasin itu kemarin nggak begini kita sekarang. Kan begitu, sudah kita rasakan. Sekarang ini udah mulai pembatasannya udah mulai dikurangin gitu ya. Udah mulai dikurangin. Apa yang harus kita asah? Nah sekarang kita nih internal. Kalau sudah pembatasannya di skala jalan, ya kita mulai tertib di internal kita. Jangan teledor. Supir harus pakai masker, diingatkan. Kemudian pada waktu pre-check kendaraan juga harus dilihat. Sebelum berangkat pastikan supir-supir pastikan bahwa kendaraannya pakai penumpangnya pakai masker. Dicek, harus dilihat di belakang. Kemudian diingatkan mungkin nanti ada SOP yang dibuat kalau mohon kiranya para penumpang tidak melepaskan masker selama dalam perjalanan untuk melindungi satu dan lainnya. Harus diungkapkan karena manusia ini kalau tidak diingatin lupa, Pak. Gitu. Jadi ada hal-hal yang seperti itu kan sederhana sekali, tapi kita bisa lakukan. Dan itu kan amal jariah juga, mengingatkan orang untuk terhindar dari penyakit, dari masalah, pasti itu jadi amal. Sehingga supir kan mendapatkan amal. Kalau penumpangnya 10 amal dia sudah dapat. Kan begitu. Tinggal ngomong begitu saja padahal. Dimohon kepada penumpang untuk dapat tetap menggunakan masker selama dalam perjalanan, sehingga tidak mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, kan begitu. Untuk mencegah penularan COVID itu diungkapkan gitu, di-declare. Setelah itu yang ada di shelter atau di terminal juga sama, harus ada supervisi yang mengatur bahwa hand sanitizer harus ada, tempat cuci tangan juga harus ada dengan air yang mengalir. Gitu. Ini kan budayanya budaya baik yang patut diteruskan. Ya terusin aja, jangan di stop. Kalau sudah suruh cuci tangan dari zaman dulu udah diatur, Pak. Waktu saya TK juga saya ingat-ingat. Ini kenapa sih kok marah-marah disuruh cuci tangan? Dari zaman dulu kita diatur cuci tangan sebelum makan, sudah makan. Kan sekarang diingetin kenapa marah-marah? Kan maksudnya budaya diterusin aja, bagus. Gitu. Paling budaya barunya nih kalau saya lihat hand sanitizer aja yang ada. Kalau dulu nggak ada itu barang, sekarang baru ada. Gitu. Jadi itu kira-kira cara-cara yang bisa disiasati gitu ya untuk dapat melayani masyarakat, dan bagaimana dunia usaha merespon hal ini supaya bisnisnya bisa tumbuh ikut serta dalam bisnis Indonesia. Begitu Mas Andi ya. Oke, siap. Ini menarik banget nih. Ternyata juga sebetulnya di pelaku usaha sendiri pun sudah diterapkan kebijakan terkait prokes sendiri untuk sebenarnya sih walaupun terdampak banget ya Pak ya, tapi tetap itu harus kita ikuti
Gitu. Ya betul. Nah ini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin bertanya dulu sih sebetulnya ke Pak Firly lah mungkin. Ya. Tadi yang ini sih Pak, sebetulnya ngelanjutin yang dari Pak Andik tadi terkait yang angkutan barang. Ya. Itu. Kayak tadi belum disenggol sedikit. Nah, mungkin saya senggol. Ya. Jadi gini Pak, angkutan barang ini memang sangat kompleks masalahnya. Sangat kompleks. Jangankan dia bergerak, dia diem aja punya masalah. Kalau Bapak Rinda itu daerah pergudangan itu, parkir di pinggir jalan, banyak yang matian orang Pak di situ. Juga nggak bisa teratasi. Ini kan diem aja punya masalah, apalagi bergerak Pak. Gitu. Dia diem aja angkutan barang ini di daerah pergudangan Karpotex itu, parkir di pinggir jalan. Itu berapa kali menewaskan orang Pak udah. Orang naik motor senggol mati Pak kena besi itu. Gitu. Nah ini kan peluang sebetulnya. Kalau saya lihat sih semua masalah itu jadi peluang. Kalau saya diizinkan bangun tempat parkir di situ yang besar Pak, baru kita bikin tarif, saya mau bangun di situ Pak. Daripada pinggir jalan, jadi PAD. Gitu. Daripada membahayakan. Nah apalagi yang bergerak. Nah yang bergerak juga begitu Pak. Kawan-kawan ini kan sudah dikasih tahu nggak boleh, aturan mainnya ada gitu ya, tapi ya begitulah memang. Ini kan nggak semua orang bisa bisnis logistik atau angkutan barang ini unik Pak. Karena apa? Karena penarifannya itu selain dari penarifan rute jarak tempuh, itu penarifannya dari kuantiti barang Pak. Ini yang repot. Jadi ada jarak tempuh misalnya dari A ke B harganya 1 juta per truk gitu ya. Ada lagi penarifannya yang sewa truk 1 hari sekian. Ada lagi yang sewa lagi lepas kunci. Ada lagi yang muatannya apa, kita bayar sekian per ton. Nah ini kan nggak ada standarisasinya. Sehingga dibikin semua ini untung dan rugi. Kan begitu. Dibikin semua itu untung dan rugi. Hukum dagangnya antara permintaan dengan pelayanan. Manakala ini kuantitinya itu dibayar dengan komoditi berat jenis, ya terjadi seperti foto tadi. Dia akan memaksimalkan jumlah muatan agar itu bisa memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pengusaha angkutan. Kita nggak berdaya Pak. Dari Kadin hanya bisa mengingatkan. Kalau di Kadin ini kan tugasnya cuma memberikan kawan-kawan ini semangat supaya tetap menjadi pengusaha yang tabah, jujur dan setia ya. Begitu saja, seperti moto Kadin, kan begitu. Kita lagi kena beginian yang tabah, kita bisnis yang jujur, kita bisnis takut kalah yang setia, yang persisten supaya maju. Paling itu, mana di jalan nanti dia mau laksanakan itu, tiba-tiba ada gunung kah diangkut sama dia, itu udah hukum dagang. Peran regulasi sangat penting untuk mengatur itu. Gitu. Kita hanya bisa menghimbau kepada kawan-kawan yang ada di lapangan dan juga pelaku usaha para anggota agar manakala kita ini taat aturan main, kita ini ikuti aturan main yang ada, kita ini berusaha seperti tata cara yang baik dan benar, itu akan membuat usaha kita berkelanjutan dan profit. Manakala kita tidak mengikuti aturan itu, maka ada resiko-resiko yang mungkin bisnis kita tidak berkelanjutan. Paling sampai di situ Pak. Nah sejauh itu kan udah hukumnya hukum alam Pak. Bertarung di luar sana. Sejauh masih bisa, ya lebih baik minta maaf daripada minta izin lagi kan begitu. Kalau mau minta izin angkutan segitu nggak bakal diizinin Pak. Lebih baik angkut aja dulu, ntar di sana disemprit minta maaf ya kan. Begitu jadinya. Nah ini kan begitu pedagang Pak. Ini sudah nggak bisa diatur lagi Pak, udah begini ekosistemnya. Dan itulah fakta yang ada Pak. Jadi ini memang kita perlu mengatasi ini bersama-sama, nggak satu pihak dua pihak saja. Semua pihak harus bisa mengatasi. Kalau perlu ada sosial kontrol. Kalau misalnya ada kendaraan yang seperti itu membahayakan, ada lembaga masyarakat yang bisa stopin kalau bisa. Karena nggak boleh gitu, membahayakan. Karena aparatur kita nggak sanggup Pak. Karena apa? Karena luas sekali Kalimantan Timur ini. Tadi disampaikan Pak Andik ada 895 km, ya kan?
Berapa perangkat LLAJ coba? Mana bisa atasi semua? Nggak bisa. PJR juga udah pusing ini, banyak sekali ruas jalan, kan begitu. Nah ini kan diperlukan ekosistem yang baik ini agar semua teratasi gitu. Begitu ya Mas Andi, logistik. Oke, siap. Dari Pak Andik sendiri Pak, ada yang mau ditambahin Pak? Terkait pernyataan dari Pak Firly tadi. Oke, terima kasih Mas Andi, Pak Firly. Kita itu udah lama kenal sama Pak Firly tapi belum pernah tatap muka ya, karena saking tinggi tingkat mobilitasi beliaunya. Terkait dengan angkutan barang memang tadi yang disampaikan benar banget, ya, diam aja bermasalah apalagi bergerak. Tetapi kalau bergerak sesuai dengan ketentuan, saya kira itu solusi untuk mengatasi masalah Pak Firly. Sehingga kami dari sisi Dinas Perhubungan sangat mengapresiasi acara ini karena ini bagian dari edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap menjadi bagian dari proses kebaikan. Proses kebaikan. Tadi disampaikan sama Pak Firly, pergudangan itu memang kompleks, Pak. Ya, memang ya kami tidak mengeluh karena kami memang sangat keterbatasan dengan SDM, ya. Moratorium terkait dengan rekrutmen ASN juga sangat terbatas. Sehingga memang dapat kami sampaikan dengan 895 km, ya kan, itu memang sangat lumayan panjang dari yang harus kami selesaikan. Tetapi kami di sisi lain tetap optimis, Mas Andi, Pak Firly. Kami juga merapat dengan teman-teman di PU, khususnya Bina Marga, bahwa perhubungan ini, angkutan ini selalu berevolusi. Dapat kami sampaikan juga bahwa mungkin sekian tahun yang lalu kita tidak kenal dengan kontainer. Sekian tahun yang lalu kita tidak kenal dengan truk-truk yang sedemikian rupa gedenya. Tetapi kondisi jalan kita juga tetap seperti itu, Pak. Artinya transportasi itu berevolusi terus, Pak. Seperti dengan kapal laut. Kita ada generasi 1, generasi 2, generasi 3. Ya, dulu hanya kenal dengan pick up. Nah, kita kenal sekarang dengan. Tapi ada sisi baiknya, tak kala itu daerah sudah dilewati dengan kendaraan angkutan barang yang notabene gede, itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi ada di situ. Potensi ekonomi ada. Nah, tetapi yang kami selalu sampaikan kepada teman-teman di Bina Marga, ayo supaya kita dari sisi regulasi di atas itu aman, transportasi aman, tetapi infrastrukturnya juga harus aman. Jangan sampai nanti kapasitas jalan kita 8 ton, ternyata hanya 4 ton aja udah rusak. Yang disalahkan siapa? Angkutannya. Nah, itu. Tetapi kita selalu bersinergi, Pak. Apalagi dengan akhir-akhir ini, kondisi alam kita juga cukup signifikan. Beberapa jalur kita, Samarinda Bontang Sangatta dan Libero juga cukup rawan. Sehingga kami selalu melakukan koordinasi secara intens, baik terkait dengan prokesnya tadi itu maupun terkait dengan ketersediaan infrastrukturnya. Kami yakin bahwa suatu ketika Kalimantan Timur itu akan betul-betul berdaulat, apalagi sudah IKN di depan mata kita. Makanya kami juga menantang nih Pak Firly ini, bagaimana layanan kita menuju ke IKN. Evolusi angkutan umum ya kan harus ada. Karena tidak menutup kemungkinan para pengusaha-pengusaha di luar sana sudah melirik, ini ada potensi. Tetapi teman-teman di Kaltim kok masih diam aja? Ya, mereka coba-coba menggelontorkan sekian unit untuk melayani IKN. Walaupun posisi saat ini memang boleh dikatakan memang agak landai terkait dengan penumpangnya. Coba Pak Sandi, Mas Firly, kalau kita lihat layanan angkutan dari Balikpapan ke Sepaku, yang notabene adalah Sepaku calon ibu kota negara. Apa yang terjadi di situ, Bapak? Ya, kita sangat miris. Tetapi kita juga tidak memaksa, karena memang hampir 2 tahun ini kita juga terpuruk dengan kondisi landainya penumpang yang ada di situ. Sehingga mumpung dan ke depan kita itu supaya tetap landai, ayo sama-sama seperti yang disampaikan oleh Pak Firly tadi, konsisten secara berkelanjutan. Jangan sampai nanti ada peningkatan COVID,
Karena peningkatan itu berdasarkan angka, Mas Andi, Mas Ferry. Kalau angkanya naik, ya sudah PPKM level sekian. Udah, kalau udah level 34, ya udah yang terpuruk siapa? Transportasi. Karena yang bergerak adalah manusia. Itu, Mas Andi dan Mas Ferry, kami optimis dan kami terima kasih juga bahwa selalu bersinergi, mengingatkan dan siapa yang harus diingatkan. Kemudian itu hanya semata-mata untuk menuju satu proses yang lebih indah. Ya, makasih Mas Andi. Ya, makasih Pak Andi. Semoga support sama sinergisnya terus berkelanjutan ya Pak. Ya, kita mungkin langsung masuk aja ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama saya bacakan tuh dari Pak Andri Hananto. Ini untuk Pak Andik ya Pak. Pertanyaannya, kalau tidak salah Kaltim termasuk salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat terkait COVID. Apakah ini berarti akan ada pengetatan lagi Pak? Seperti itu. Mohon langsung bisa dijawab Pak. Oke, terima kasih Mas Andi. Pak Andri, terima kasih. Selamat siang. Dan terima kasih atas partisipasinya dalam event yang berbahagia ini. Ya memang Kaltim dapat perhatian secara khusus karena memang Kaltim sumber daya alamnya juga khusus Pak, cukup signifikan. Pergerakan itu berasal dari luar, ya. Makanya selalu kami sampaikan, ya, standar minimal itu prokes Pak, prokes dulu. Kalau prokesnya kita itu tetap menjadi bagian yang menjadi kebutuhan kita, insya Allah akan menjadi sesuatu yang lebih indah. Contohnya, itu terkait dengan perhatian pusat dan kepada daerah terkait dengan COVID itu kan dari tingkat PPKM-nya Pak, tingkat terpaparnya dan tingkat ketersediaannya. Alhamdulillah Pemprov juga sudah membangun ya kan pusat-pusat pusat-pusat karantina ya kan yang ada di Kaltim. Itu semata-mata hanya untuk menyiapkan tatkala terjadi beberapa kegiatan yang sifatnya lonjakan. Pak Andri, makasih. Memang kita mendapat perhatian khusus waktu itu karena memang jangan sampai Kaltim itu keterpurukan terkait dengan terpapar angka COVID itu terlalu panjang. Karena kenapa? Ada beberapa fasilitas vital yang ada di Kalimantan Timur. Nah, kaitannya apa? Ketersediaan tenaga kerja, Mas Andi. Kalau kita terpaparnya terlalu lama, penanganannya terlalu lama, berarti bagaimana dengan proses keberlanjutan daripada tempat-tempat vital kita, misalnya seperti di Balikpapan Pertamina, di Muntang ada LNG, di Marangkayu, kemudian di Kutim ada KPC, kemudian di Berau ada Brokol. Nah, semuanya adalah tempat-tempat atau kawasan yang sangat strategis dan itu sangat diperhatikan oleh pemerintah. Insya Allah kita akan aman semuanya tatkala kita tetap konsisten dengan prokesnya. Baik Pak, terima kasih. Intinya kita harus tetap konsisten Pak ya, mau dari pemerintahnya maupun dari penggunanya ya Pak ya, pelaku usaha segala macam. Oke, ini untuk pertanyaan kedua untuk Pak Andi lagi Pak, dari Pak Andri Hutapea. Ini pertanyaannya, apakah tidak ada fasilitas kewajiban menyediakan peralatan kesehatan di angkot atau bis oleh pengusaha Pak? Seperti itu. Mungkin nanti bisa dijawab juga sama Pak Firly, kita masuk ke Pak Andi. Silakan Pak Andi. Oke Mas Andi, Pak Andri Utapia, makasih. Kalau terkait dengan ketersediaan prasarana alat-alat prokes, itu selalu kita lakukan sosialisasi dan edukasi. Ya, tetapi itu tadi Mas Andi, ya kan kita sudah melakukan semaksimal mungkin. Pada saat awal COVID itu wajib. Ya, wajib penyedia angkutan itu menyediakan hand sanitizer atau kemudian di unitnya wajib menyediakan masker. Masker itu kan apabila si penumpang tidak menggunakan ya kan atau tidak punya. Karena namanya angkutan darat itu mohon izin Pak Ferly, bisa juga itu adalah menengah ke bawah. Ya, itu Pak saya lupa. Pak, masker itu apa sih? Pak, saya kuat. Nah, itu tugasnya. Tatkala sudah naik ke unit, itu. Kemudian di terminal juga begitu kemarin. Teman-teman petugas di terminal jangan diberangkatkan tatkala ada penumpang, 1, terindikasi sakit. 2, tidak memakai masker.
Nah, kemudian di sisi lain, kami di terminal juga menyiapkan, termasuk menyiapkan tempat-tempat mencuci tangan sebagaimana oleh Pak Feli sampaikan tadi itu. Intinya begitu, Pak. Nah, kemudian bagaimana konsistensi teman-teman di angkutan itu, di unit loh ya, di unit. Mudah-mudahan seiring dengan edukasi dan sosialisasi yang kita lakukan. Karena kenapa? Tatkala itu ada angka terpapar di unit yang bersangkutan, itu akan menjadi sesuatu yang viral. Satu. Yang kedua, akan menimbulkan angka kenaikan daripada jumlah keterpaparan. Nah, kalau itu tidak kita kendalikan dan kita tidak edukasi sebaik mungkin, ya pasti yang terpuruk kembali adalah teman-teman dari jasa angkutan daratnya. Kemarin loh Pak, bayangkan aja, mulai dari bisnya juga begitu, mungkin dari Pak Feli juga begitu. Dan itu salah satu contoh yang baik, Kang Guru itu, konsistensi terkait dengan penyediaan alat-alat prokesnya itu. Kemudian juga dari sisi layanannya juga begitu, saling mengingatkan. Sehingga harapan kita, jangan sampai deh, ini angka yang sudah bagus itu meningkat kembali. Karena tadi yang saya sampaikan, yang terpuruk itu adalah pertama adalah sektor transportasi Pak. Kalau transportasi terpuruk itu sudah merembetnya panjang banget. Itu Mas Andi, makasih. Mungkin dari Pak Firly ada yang mau ditambahin Pak? Ya, kita sih secara perusahaan ya, secara aturan di perusahaan kita mempersiapkan Pak. Jadi tanpa kita menghitung untung dan rugi, ini adalah salah satu cara kita untuk mengatasi permasalahan yang ada dan harus konkret. Dan masalah itu akan terjadi di rumah kita. Potensinya itu ada. Bagaimana untuk mencegah? Ya kita kan atasi sendiri Pak. Gitu. Misalnya masa kita harus nambah tarif sekian atau dapat masker kan ya susah juga kan gitu. Kan kita nggak bisa bebankan itu kepada penumpang walaupun ini sudah ini kan cost ya sebetulnya kalau bisnis ya. Apakah tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan yang dikasih dari perusahaan? Nah, padahal setiap pelayanan itu dalam sebuah usaha itu adalah cost. Setiap pelayanan, Pak. Jadi kalau kita bicara bisnis, Bapak mau minta apa? Air mineral, itu cost. Mau dapat roti, itu cost. Mau dapat selimut, itu cost. Kan begitu. Padahal sama-sama duduk dan ikut transportasi. Mau dapat masker, itu cost. Mau dapat, itu cost, Pak. Nah, inilah diperlukan kebesaran hati, Pak, dari seorang pengusaha untuk mengatasi ini, gitu ya. Kalau ya udah jadi kayak masjid aja, orang mau sembahyang nggak ada masker masuk masjid ya dikasih sama pengurus masjid masker supaya nggak nularin orang. Ya ini kan amal jariah lagi Pak gitu ya. Ya jangan lemah di situ kan, ya udah masker lagi udah kasih lah kan begitu. Jadi kita udah siapin Pak, hanya untuk penumpang yang maskernya rusak atau itu kan bisa ambil, kalau nggak ya repot, walaupun itu kos gitu ya, tapi ya udah kembali ke mekanisme masjid lagi Pak gitu. Nggak mungkin kan orang mau sholat kamu pulang dulu ambil masker baru sholat, kan nggak mungkin nah, gitu Pak. Oke. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih kali ini untuk Pak Firly dari Bu Mukti. Pertanyaannya, untuk pengusaha selama pandemi ini bagaimana cara yang disiapkan atau strateginya agar perusahaan tetap untung atau operasi dengan baik? Ya, silakan Pak. Ya, yang kita bisa siapkan satu kan menghitung. Hitung dulu yang kejadiannya itu apa gitu ya. Jadi suruh ikro gitu ya, baca keadaannya. Lihat populasinya, lihat biasa kalau pengusaha transportasi itu ngitung yang namanya okupansi Pak. Gitu ya. Akupensinya berapa, dan akupensi itu biasanya dipengaruhi oleh populasi dari masing-masing lokus. Hitung dulu, misalnya terdampak Balikpapan, saya akan mainnya di Balikpapan Samarinda. Yang tadinya sekian penumpang, ada kejadian apa nih? Bisa naik kah, bisa turun kah? Kalau turun, seberapa banyak dampaknya dan berapa lama dampak itu? Gitu. Kemudian ya harus ada penyesuaian, misalnya yang tadinya berangkat per 10 menit, udah nggak bisa lagi gitu ya, berangkatnya mungkin per setengah jam, begitu ada kejadian udah nggak bisa lagi, jadi berangkat per 30 menit
Begitu pandemi, oh nggak bisa lagi gitu kan. Jadi berangkat per berapa itu kan dihitung. Itu tergantung dari manajemen bisnisnya untuk menghitung. Sejatinya pengusaha itu harus untung. Sejatinya begitu. Seorang pengusaha itu harus untung supaya bisa mengulangi bisnisnya dalam rangka melayani masyarakat. Itu sahadatnya begitu, Pak. Kalau rugi udah nggak mungkin, Pak. Mungkin kita berharap kalau yang udah potensi-potensi yang rugi itu hadirlah BUMN untuk stimulus lagi. Tapi jangan korbankan pengusaha. Kalau orang Kadin kan ngomongnya gitu, Pak. Gitu. Pengusaha harus untung. Supaya apa? Supaya dia bisa berkontribusi kepada negara membayar pajak. Supaya bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Gitu ya. Nggak perlu negara yang capek-capek investasi. Biar aja pengusaha gadaikan tanah neneknya dia, menyediakan investasi, layani masyarakat. Harus untung supaya diulangi lagi. Kan gitu. Jadi harus berhitung. Selama ini kan yang berjibaku untuk melaksanakan pelayanan services kepada masyarakat kan pengusaha, Pak. Gitu ya, pasti pengusaha. Misalnya kita lihat yang kota A ke kota B berkembang. Siapa yang main di situ? Pengusaha bukan? Pengusaha. Jadi pengusaha itu harus untung supaya bisa menciptakan lagi tempat-tempat yang lain. Kalau dia rugi udah, Pak, mati ekonomi, Pak, ekosistem mati. Jadi memang ini perlu cara-cara yang gitu agar pengusaha-pengusaha itu bisa tumbuh, berkembang dan berkelanjutan dalam rangka melayani masyarakat yang nanti dikasih amalnya. Amal dunianya profit, amal akhiratnya itu ya untuk pelayanan-pelayanan yang kayak tadi saya cerita. Kalau udah masker, kasih aja lah kan gitu. Nggak usah lagi untung. Beli masker Rp500 kan nggak usah. Udah kasih. Gitu-gitu, Pak. Ya, jadi harus cara-caranya begitu. Berhitung. Gitu. Kuncinya berhitung ya, Pak ya? Harus berhitung, Pak. Iya. Kalau yang lain nanti private itu, Pak. Banyak jurusnya soalnya. Iya, siap. Ini kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mardiana. Pada Pak Andik, saya pribadi masih khawatir untuk menggunakan angkutan umum dalam hal ini angkot dalam kota. Bagaimana regulasi dari Pemda terkait rasa aman masyarakat dalam menggunakan kendaraan? Khususnya angkot ya, Pak, angkot dalam kota. Silakan Pak Andik. Itulah angkot kita, Mas. Kalau angkotnya tidak mau beredukasi, berinovasi, karena persaingannya sudah di depan mata, yaitu ASK. Ya, ASK-nya udah berbasis semuanya, Pak. Ya kan? Angkot naik dari depan gang, ya, atau di pinggir jalan, turun pun di pinggir jalan. Kalau ASK, ya, naiknya dari depan rumah, turunnya langsung depan rumah. Nah, antara pinggir jalan dengan rumah tadi kan ada interaksi, Pak. Satu. Yang kedua, wajar saja Ibu Mardiana masih ragu dengan angkot. Ya, karena memang kondisinya tadi itu. Makanya kami selalu membuat jargon. Ini kami membuat jargon nih, Mas Andi, Pak Ferry. Namanya jempol. Jempol tadi itu AKDP jempol atau angkutan jempol itu jelas. Ya, tadi saya sampaikan jelas regulasi dan unitnya. Nah, sekarang angkot itu kadangkala itu masih ada yang jelas regulasinya, tapi unitnya nggak jelas, Mas. Yang penting grinding, yang penting jalan, ya kan? Jalan. Dan itu kan potensi yang akan menggerus mereka sendiri. Ya, artinya, ya kita memang kondisinya seperti ini. Tetapi tatkala kita berteriak-teriak, ya supaya dapat angkutan, dapat penumpang, tolong deh inovasi terkait dengan unit. Ini sudah zaman digitalisasi, bukan zaman penjajahan kembali, bukan zamannya bambu runcing, tapi ini sudah zamannya ya kan pistol. Itu kalau kita masih berkelit dengan zamannya bambu runcing, ya seperti Ibu Mardiana tadi itu. Nah, kalau Ibu misalnya banyak Ibu Mardiana di Samarinda kemudian nggak percaya sama angkot, ya sopo sekarang angkot yang mau naik. Itu satu. Yang kedua, nah ini juga merupakan bagian masukan buat kami, akan kami teruskan ke teman-teman kota supaya selalu mengedukasi ya kepada para pengusaha angkot itu sendiri, ya kan? Nah sekarang mohon izin Mas, harganya sama, angkotnya non AC, ASK-nya AC, ya kan? Pasti teman-teman pasti akan mempunyai ke situ. Dan ini adalah salah satu bentuk kedinamisan bahwa transportasi itu selalu berkembang, ya kan? Berkembang. Dulu zamannya
Pak Felix, ya Pak Felix mungkin masih L300 yang lama, tetapi sekarang sudah HAIS, ya kan, bukan lagi yang lain, artinya berkembang. Nah ini adalah sesuatu, makanya transportasi itu bagian dari bargaining suatu wilayah, Mas Andi. Siapa yang bisa menguasai transportasi itu bisa membawa, mau dibawa kemana ini pertumbuhan ini, daerah ini mau dibawa kemana. Contohnya Samarinda disamakan dengan Balikpapan, ya kan? Balikpapan walaupun angkotnya lama tapi terintegrasi terus. Samarinda itu aja. Nah transportasinya berkembang, speed daripada menjawab tantangan terkait dengan perkembangan atau evolusi angkutan itu di mana? Kalau suatu kota itu tanggap, itu pasti akan melakukan hal-hal lebih cepat berkembangnya. Nah kemudian Ibu Mardiana itu juga saya sampaikan, terima kasih, nanti Mas Andi sampaikan, itu adalah salah satu hal yang akan kami lakukan edukasi maupun pendekatan ke teman-teman kota, di subkota, supaya lebih agresif dalam rangka pembinaan kepada teman-teman pengusaha daripada angkutan kota itu sendiri. Tapi saya yakin, ya kan, standar minimalnya, sebagaimana disampaikan Pak Fili tadi, drivernya masker, penumpangnya juga masker. Kalau misalnya salah satu mau makan minum sepakat, jangan buka semuanya. Pak, aku tak buka dulu, tapi jenengan pakai ya. Nanti kalau sampean mau minum, aku tutup dulu, sampean buka. Karena nggak mungkin makan sama minum pakai masker. Tetapi intinya adalah di prokes. Ya, mohon izin, sejelek apapun unit yang melayani di jalan, tatkala semua pelaku namanya manusianya itu sadar dengan prokes, insya Allah semuanya akan aman. Ya harapan kita yang mudah-mudahan konsistensi secara sustainable berkelanjutan tadi tetap menjadi pijakan kita semua supaya angka ini tetap angka yang kita inginkan. Demikian Mas Andi. Oke, terima kasih Pak Andik. Nah ini kemudian ada ini untuk Pak Andik lagi nih Pak dari Muhammad MS. Pertanyaannya, hal seperti apa yang menyebabkan pelaku perjalanan bisa ditindak secara denda maupun hukuman? Terus untuk Pak Firly, berapa persen dampak pandemi COVID-19 berimplikasi pada pendapatan pelaku usaha moda transportasi darat dan bagaimana proyeksi ke depan terhadap pelandaian kasus COVID-19 di Kaltim? Yang penting untuk Pak Andik dulu ya Pak. Silakan Pak. Oke, Mas MS ya. MS itu ya. Bisa Muhammad siapa ini? Oke, ya memang kita dari sisi pemerintah pertama adalah kita melakukan pembinaan sosialisasi dalam rangka pencegahan, Pak. Tatkala kita ada pelanggaran di lapangan, tentunya secara kewenangan, ya, secara kewenangan kalau pelanggaran itu adalah dari teman-teman dari kepolisian. Kemudian kalau terkait dengan pelanggaran prokes, itu biasanya yang menangani adalah teman-teman dari Satpol PP. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh perhubungan? Ya, perhubungan selalu melakukan beberapa langkah-langkah proaktif karena pencegahan itu lebih indah daripada pengobatan. Menjaga itu lebih indah daripada mengobati. Nah, sehingga harapan kita tatkala ada penyimpangan di lapangan, tentunya kita lakukan peneguran. Di beberapa kota, ya kan, misalnya pelanggaran, contohnya pelanggaran nggak pakai masker. Awalnya kita kan disuruh push up, Pak. Suruh push up, suruh nyanyi Indonesia Raya, suruh menghafal Pancasila. Karena kita tidak mungkin menggunakan gaya-gaya India, menggunakan rotan, ya, pukuli pantatnya, ya, itu. Nah, kemudian kalau terkait dengan angkutannya bagaimana? Ya, angkutannya. Karena gimana ya? Angkutan itu selama di situ ada hand sanitizer itu pasti ada. Insya Allah ada, teman-teman udah konsisten, Pak. Teman-teman pengusaha angkutan darat udah ada hand sanitizer dan ada masker. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah kepedulian kita. Penumpang itu kadang-kadang itu gampang Mas. Ya, aku sudah sehat, ya kan? Penumpangnya nggak penuh juga kok, gitu. Nah, tetapi itu tadi, nah, kepada teman-teman melalui
MMS tadi ya kita di perhubungan selalu mengupayakan beberapa langkah-langkah yang sifatnya menjaga keterpaparan COVID ya di sektor transportasi. Itu yang kami jaga, Pak. Jangan sampai nanti sektor transportasi itu merupakan bagian komponen penyumbang dari keterpaparan COVID dan ataupun nanti meningkatnya lagi keterpaparan COVID. Itu Mas Andi. Ya, terima kasih Pak. Beralih ke Pak Firly Pak, yang tadi Ya. dampak pandemi COVID-19 berimplikasi. Ya, kalau dari akupensi pasti dampaknya sangat signifikan, bahkan 70 hingga 80% itu terlihat dalam sebuah statistik gitu ya. Yang tadinya biasa 100 itu sekarang kok tinggal 20% yang diakomodir, cuma 30% gitu. Jadi memang sangat signifikan gitu. Namun seiring perjalanan waktu, apalagi tanda-tandanya sekarang ini memang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang positif gitu ya, mulai berkembang gitu ya. Mudah-mudahan proyeksi kita sih pasti ini akan lebih baik lagi, apalagi kita kan juga dapat predikat baru jadi IKN gitu ya. Nah ini kan pasti ada pengaruh gitu. Orang survei datang lihat potensi pariwisata jadi muncul, orang yang pengen tahu itu boleh berangkat kelak, nanti kan proyeksi pasti banyak gitu ya. Jadi betul tadi kata Pak Andik, diperlukan persiapan nanti karena zaman ini berubah. Ada disrupsi nanti yang terjadi dan di situ perlu kepiawaian dunia usaha dalam menerjemahkan itu dalam rangka menyediakan kegiatan untuk masyarakat sesuai dengan moda transportasinya dengan catatan yang taat aturan gitu. Nanti kalau misalnya ada beroperasi tiba-tiba diperbolehkan padahal nggak ada aturannya boleh kan aneh juga gitu ya. Walau inovasi boleh tapi aturan tetap harus melindungi gitu. Kalau nggak repot. Kalau tidak bisa seiring sejalan ya nanti khawatirnya dunia usaha memilih untuk bermain di untung rugi tadi, yang penting untung, mau ada aturan nggak ada aturan yang penting untung kan begitu, takutnya begitu jadi liar gitu ya. Oke Pak, terima kasih Pak jawabannya. Ini terakhir Pak ya, ada dari adminis, mungkin nanti bisa dijawab sama Pak Andik dan Pak Firly. Pertanyaannya agak menyimpang, apakah nanti ketika ibu kota negara jadi pindah ke Kaltim akan ada perubahan moda transportasi bagi masyarakat? Kalau saya merasa selama ini untuk angkutan jarak jauh memang sudah banyak modanya, tetapi yang di dalam kota masih terbatas dan justru malah mengandalkan yang online Pak. Gimana Pak Andi? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Ini kita dalam rangka menyongsong IKN. Tadi kami sampaikan di awal, transportasi itu terus berinovasi Pak. Transportasi dinamis, ya kan? Kebutuhannya dinamis, regulasinya dinamis, manusianya dinamis, dan panjenengan pun juga dinamis. Tatkala hanya perlu satu motor, kemudian mempunyai istri, mempunyai anak, perlu 2 motor. Sudah punya 2 motor, tambah 1 anak, nggak mungkin, pasti 1 mobil. Nah, itulah yang harus kita hadapi. Sebagaimana yang disampaikan Pak Firly tadi, bahwa ya pengusaha harus jeli Pak. Potensi selalu ada. Contohnya angkutan konvensional itu lama-lama juga akan hilang kalau mereka tidak berinovasi secara mandiri, ya, melihat pasar, ya, dia akan hilang Pak. Karena apa? Sekarang sudah masyarakat itu trennya adalah masyarakat yang dilayani, simple, smart, ya, nggak bertele-tele, nggak kepanasan, nggak kehujanan, ya, tapi dengan harga yang terjangkau. Nah kemudian IKN itu juga kita selalu menyampaikan ke beberapa teman-teman kabupaten kota, terutama yang kabupaten kota penyangga IKN, Samarinda, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Kukar, Pasir itu sendiri, tolong berinovasi. Ya, kami dari sisi pemerintah selalu menyiapkan regulasi, dan regulasi itu berkembang terus, Mas Sandi, ya kan? Tatkala ada kebutuhan yang ini memang sangat diperlukan masyarakat, ya udah kita lahirkan lagi untuk melindungi daripada pergerakan kebutuhan transportasi itu sendiri. Contohnya Mas Firly selaku pengusaha angkutan darat tidak melirik ke ibu kota kita, IKN. Terus tapi tiba-tiba
Pak Andi, ini saya mau berinvestasi, mencoba untuk memperbaiki, ya kan, secara berkelanjutan, tapi tanpa bermaksud untuk mengabaikan pemain-pemain lama. Lahirlah, ya kan, layanan dari Terminal Batu Ampar atau Terminal Balikpapan ke Simpang 4, misalnya Simpang 4 Silkar atau Simpang 4 ICI, Simpang 4 atau titik nolnya Ibu Kota Kabupaten. Konsisten, ya. Nah, dalam hal ini teman ini hanya melayani dan mengambil penumpang pada titik-titik tertentu, konsisten. Tetapi beliau hadir dalam kondisi unit yang lebih representatif. Artinya apa? Ya, 1 bulan 2 bulan mungkin mengalami stagnan penumpang yang ya paling-paling bisa dihitung dengan jari. Tetapi seiring waktu, ya masyarakat akan melihat, loh angkutan ini kok lebih representatif, ya lebih enak. Tatkala kemarin itu saya sampai Balikpapan itu sampai berkeringat, kemudian power saya habis, tenaga saya habis, ini kok lebih enak walaupun lebih mahal sedikit, misalnya gitu ya. Itu inovasi Pak, inovasi di sektor transportasi darat. Nah kemudian terkait dengan IKN juga, Kota Balikpapan, kemudian beberapa kabupaten kota penyangga, itu memang kami siapkan. Dari sisi AKDP pun, AKDP, kami sudah mempunyai konsep Pak, mempunyai konsep terkait nanti tatkala diketok, terus kemudian regulasi transportasi IKN itu muncul, kami sudah siap. Yang akan kami usung adalah transportasi berbasis digital. Ya, digital itu tanda petik adalah layanannya, Pak. Kami tidak mau, misalnya digital itu keberlanjutan, misalnya teman-teman dari Samarinda ke Balikpapan ke IKN itu keberlanjutannya ada, keberlanjutan ada. Kemudian unitnya juga begitu. Nah, unit-unit sekarang di AKDP kami itu juga selalu kami sampaikan, jangan salahkan teman-teman dari luar akan membawa unit, ya kan, masuk ke Kaltim. Jikalau teman-teman di Kaltim sendiri tidak mau berinovasi, memperbaiki daripada unit-unit yang ada. Nah, tapi sekarang trennya udah bagus Pak. 5 tahun yang lalu belum ada patas di sini. Sekarang udah ada, ya kan. 5 tahun yang lalu nggak ada layanan Samarinda Sepinggan. Ya tahun-tahun dulu ya belum ada, tapi sekarang udah ada. Yang hanya melayani misalnya hanya 2 titik aja, Samarinda pasangannya di Sepinggan. Walaupun ada penumpang 10 di mana, di jembatan Mahakam atau di pinggir jalan nggak mau ngambil karena konsistensi layanan hanya 1 titik, ya kan. Misalnya Samarinda Awanglong menuju ke Sepinggan, contohnya begitu. Sama dia nanti juga begitu, Samarinda menuju ke IKN. Dan ini beberapa teman-teman penyedia jasa angkutan udah mulai mengajukan beberapa permohonan ke kami. Karena memang lintasannya antar kabupaten kota yang notabene ada di kita. Nah kemarin sudah kami sampaikan juga ke pimpinan, ya ada beberapa pengusaha angkutan yang akan melakukan presentasi atau diskusi terkait dengan layanan-layanan yang akan menghubungkan bandara ke tempat-tempat wisata dan ataupun pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang lain. Tetapi yang pasti bahwa Kaltim siap untuk menjadi salah satu pelaku transportasi darat yang aman, terkendali, nyaman, dan terjangkau. Itu Mas Andi. Terima kasih Pak Andi. Mungkin ada tambahan dari Pak Ferry, dari pelaku usahanya ini Pak, untuk IKN. Ya, saya sangat setuju sekali dengan Pak Andik tadi. Sangat setuju sekali. Jadi, semua hal yang terkait sama perkembangan sebuah wilayah pasti didukung dan berpengaruh sekali sama lini transportasi. Pasti begitu. Apalagi kita bicara IKN tadi ya. Saya jadi ingat waktu dulu saya ngelihat kok belum ada sih kendaraan yang begini ya. Di luar ada, tapi di sini kok nggak ada. Sederhana sekali, begitu pikiran saya. Saya waktu dulu datang dari luar kota ke sini, walaupun saya orang sini asli. Jadi orang tua saya lahir di sini, saya lahir di sini. Pas saya kuliah di luar, saya balik ke sini, saya lihat, loh, saya dipaksa rupanya kalau orang tua nggak bisa jemput. Naik angkot ke terminal, dari terminal itu naik bus, sampai di terminal Samarinda, terpaksa lagi naik angkot. Kalau kita bicara resmi. Oh ternyata pelayanan yang ada saat itu hanya seperti itu.
Ternyata saya mikir lagi, oh saya mampu kok bayar lebih. Boleh tapi charter. Kendaraan yang mana? Ada pilihan dulu kan, ada kalau nggak kendaraan yang resminya cuman ini, atau kendaraan taksi gelap gitu ya, dengan angka sekian. Itu saja pilihannya, nggak ada yang lain. Terus saya di situ kan melihat bahwa ini ada sebuah demand yang tahu-tahu pasti punya market, begitu. Pasti ada marketnya. Kita belum ada kendaraan di sini point to point gitu ya, yang tidak mengganggu siapapun asal harganya tidak beririsan dengan mereka gitu ya. Kalau mau charter ya, kalau kita punya uang banyak ya charter aja. Kalau kita punya uang terbatas ya naik kendaraan umum saja. Terus yang di tengah-tengah, yang mana nih yang disiapkan sama daerah? Nggak ada. Nah, disitulah celah para pengusaha membaca potensi. Apalagi IKN. Ada yang IKN ini kan misteri ya. IKN ini sebuah misteri IKN Kaltim. Jadi apa enggaknya kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau disahkan sudah gitu ya. Bisnis itu nggak bisa coba-coba Pak. Investasi di sana, bikin rute baru yang IKN-nya belum jadi, ini berdarah Pak. Shuttle bus itu mengerikan Pak. Ada nggak ada penumpang harus keluar uang dia. Ada nggak ada penumpang harus keluar uang. Bisa dibayangin. Begitu nggak ada penumpangnya jalan atau cuma satu jalan kali berapa rute dijumlahin pasti hancur dia Pak. Susah. Jadi memang diperlukan formula yang pas gitu ya untuk bisa menghadirkan sebuah kendaraan umum untuk menjadi moda transportasi kepada masyarakat gitu. Harus diskusi panjang itu Pak. Misalnya kita bicara IKN tuh yang mana? Simpang Silkar sama siapa? Sama Samboja. Di Samboja tuh ada bangkitan penumpangnya nggak? Gitu. Atau kita bicaranya sekarang dari Samboja itu ada masyarakatnya? Ada. Dia kalau ke Balikpapan naik kendaraan apa? Kendaraan umumnya. Itu sudah Kukar sama Balikpapan. Udah nggak ada lagi kendaraan umumnya Pak. Gitu. Jadi banyak aspek gitu. Jadi yang penting itu Pak, ini komunikasi antara semua pihak, khususnya para pelaku di dunia transportasi ini bisa saling memberikan kontribusi pemikiran agar semua kerja terintegrasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya kasih contoh yang konkret Pak. Kita sekarang pegang smartphone. Dulu kita cuma pegang Nokia Pak. Sebelumnya nggak ada, adanya cuma Motorola yang gede banget kayak batu bata itu gitu. Sebelumnya kita pegang telepon, berarti ada perubahan Pak. Sejalan dengan perubahan teknologi, inovasi diperlukan sehingga semua akan menghadirkan sebuah kemudahan untuk menjadi solusi. Dan itu bisnis. Negara pun menyempurnakan sistemnya untuk lebih sempurna lagi, menyiapkan fasilitas untuk melindungi segenap warga negaranya. Itu pasti ada inovasi, ada solusi, ada bisnis di situ Pak. Nggak bisa saling meninggalkan itu. Dulu waktu Samarinda itu dibuka atau Balikpapan itu dibuka, tertatalah kebutuhan itu melalui moda transportasi umum yang ada dari terminal ke terminal dikonekkan dengan angkot. Tapi per hari ini itu hampir sama kayak handphone Ericsson zaman dulu Pak. Nggak ada jumlah pengaruh gitu. Nah ini kan jadi masalah, tapi masyarakat yang memiliki daya beli itu untuk masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membeli fasilitas dengan daya beli itu ada, nggak mungkin juga dihapus gitu ya. Nah berarti kan kita harus bikin trase namanya Pak, bikin rute, klaster mana nih yang dengan jalur ini, klaster ini dari zaman dulu rute nggak berubah-berubah Pak, dari 20 tahun 30 tahun lalu. Padahal zaman per 5 tahun ini berubah. Ada developer bangun perumahan di sini, di situ. Ini perlu didudukan, sama-sama kita bikin rancangan, kendaraan apa yang bagus, yang memang bisa dikonekkan antara. Itu sebetulnya bisnis. Dan bisnis transportasi itu hidupnya di situ Pak. Kalau itu dibuat, direncanakan dengan baik, mengajak semua pihak yang terkait untuk diskusi, ini akan terjadi ekosistem yang baik di mana ular tetap hidup dan kodok tidak mati. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Firly. Betulnya ya bisa Pak ya, misalnya
intinya saling mendukung dari pemerintah juga, dari pelaku usaha juga, sama-sama kita bikin seperti apa sih sebenarnya nanti ke depannya di IKN. Yang penting itu dulu, IKN-nya jadi atau enggak gitu. Itu misteri, Pak. Oke, ya ini sudah masuk di penghujung FGD ya Pak, acara saya, tapi saya mau sedikit rangkum, ada insight-nya untuk saya dan mungkin juga bermanfaat untuk hadirin semua peserta. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait moda transportasi angkatan darat, aturan-aturan yang seperti apa terkait prokes, begitu juga sudah dijalankan, disosialisasikan, diedukasi di lapangan, termasuk juga ada pendekatan yang dengan cara pendekatan yang humanis dan penindakan-penindakan dengan sanksi ya Pak ya di lapangan. Begitu juga dengan pelaku usaha juga sudah mengikuti segala macam regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan ada beberapa SOP peraturan juga yang diwajibkan atau ditambahkan di internal perusahaan sendiri ya Pak Firly, seperti itu. Intinya sih kita semua stakeholder, pelaku usaha, pemerintah, begitu juga dengan pengguna transportasi darat untuk selalu berkomitmen untuk saling support dan sinergis, seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf Pak, untuk sebelumnya ditutup, saya minta waktu untuk foto sebentar ya Pak ya, kepada Pak Firly sama Pak Andi, sama peserta juga, misalnya pengen ikut foto bisa dinyalakan kameranya. Oke, nanti saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi Pak, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak. Sebelum saya tutup, saya juga ingin mengingatkan kembali anjuran dari pemerintah, yaitu terkait 3T dan 5M, yaitu testing, tracing, dan treatment, dan selalu menerapkan mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan memakai masker. Oke, sampai sini dulu FGD Bisnis Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi di FGD selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Firly. Ya, makasih Pak. Ya, mari Pak Andi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.